Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Alfi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing materi fisika yaitu tentang suhu dan kalor part 4, yaitu tentang perpindahan kalor. Kita sudah sering belajar atau mendengar tentang perpindahan kalor di materi SMP, juga sudah pernah kita bahas. Kalor ini terdiri atas 3 macam perambatan. Yang pertama adalah konduksi atau conduction, kemudian convection, sama radiation. Jadi untuk yang konduksi atau perpindahan panas pada zat padat, ini tanpa disertai perpindahan partikel-partikel yang ada pada bahan. Jadi merambatnya itu berdasarkan getaran partikel saja yang mengenai partikel-partikel selanjutnya sampai menuju ke bagian-bagian yang dingin. Kemudian untuk konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan partikel-partikelnya. Jadi misalkan seperti contoh di sini, saat kita memanaskan air yang terkena panas itu adalah air yang bagian bawah terlebih dahulu yang langsung terkena api gitu ya. Saat air yang bagian bawah ini dipanaskan, maka partikel-partikelnya ini akan mengalami pemuaian. Jadi airnya akan memuai yang bagian bawah sehingga volumenya bertambah ukurannya. Kalau volumenya bertambah sedangkan masanya tetap, maka massa jenisnya akan menjadi lebih kecil. Kalau massa jenisnya menjadi lebih kecil, maka air yang bagian bawah ini massa jenisnya lebih kecil sehingga dia akan naik. Sedangkan yang dari atas dia akan turun karena massa jenisnya masih jauh lebih besar. Jadi di sini itu adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya karena pengaruh dari pemuaian atau perbedaan massa jenis. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Perpindahan kalornya tanpa melalui perantara gitu, atau dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya secara lebih rinci beserta rumus-rumusnya pada perpindahan kalor. Jadi di sini saya sudah merangkumkan materi tentang konduksi, konveksi, sama radiasi. Dia memiliki rumus sebagai berikut. Jadi untuk konduksi, kita memiliki H itu adalah kalor yang merambat persatuan waktu atau Chi per T, atau kita sebut sebagai aliran kalor gitu biasanya, atau hantaran kalor, atau juga boleh disebut sebagai daya karena daya itu adalah energi per waktu. Jadi di sini hantarannya rumusnya adalah K kali A kali delta T per L. Dengan K itu adalah koefisien konduksi termal, A itu adalah luas penampang, kemudian delta T perubahan suhu dibagi dengan panjang dari penampangnya. Karena di sini tadi adalah konduksi zat padat, maka zat padatnya ini akan memiliki panjang ya, atau panjang batang. Untuk konveksi hanya sama dengan Chi per T. H itu adalah hantaran sama, sedangkan H yang ada di sini itu H kali A kali delta T. H itu adalah koefisien konveksi. Jadi kalau K itu adalah koefisien konduksi, kalau H adalah koefisien konveksi termal. Untuk radiasi rumusnya adalah hantaran sama dengan Chi per T sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 kali A, dengan E itu adalah emisivitas bahan. Biasanya nilainya antara 0 sampai 1. Biasanya yang 1 itu adalah hitam mutlak. Kemudian untuk sigma atau tetapan Stefan Boltzmann besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Sedangkan untuk T sendiri adalah suhunya harus Kelvin atau kita sebut sebagai suhu mutlak karena satuannya harusnya Kelvin, dipangkatkan 4. Kemudian A itu adalah luas penampang. Kemudian di sini diketahui ada energi yang dipancarkan persatuan waktu, persatuan luas. Jadi kalau energi, jadi Q persatuan waktu, persatuan luas, maka tinggal luasnya ini hilang. Berarti rumusnya itu adalah E kali sigma kali T pangkat 4. Nah ini biasanya disebut sebagai intensitas ya.
Jadi Chi per T itu adalah daya. Jadi Chi per T itu adalah daya dibagi dengan luas. Berarti ini adalah intensitas. Jadi intensitas radiasi itu rumusnya adalah E sigma T pangkat 4. Nah, itu adalah pembahasan singkat terkait perpindahan kalor. Kita akan langsung latihan-latihan soal tentang perpindahan kalor. Soal yang nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Faktor-faktor yang menentukan laju perambatan kalor pada logam adalah, jadi ini pada logam, berarti kalau pada logam itu adalah konduksi. Kalau konduksi, maka rumus hantaran atau Chi per T-nya itu adalah K A delta T per L. Sehingga K itu adalah konduktivitas logam, betul. Perbedaan suhu ujung logam itu adalah delta T, benar. Kemudian L juga benar. Kalau massa di sini tidak ada, berarti massa salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Dua buah batang pH dengan ukuran yang sama tetapi jenis logamnya berbeda dilekatkan seperti gambar di bawah ini. Jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Chi, maka suhu pada bidang batas P dan Chi adalah titik-titik. Untuk soal yang nomor 2, di sini kita punya batang, kemudian disambung seperti ini atau dilekatkan, ada P sama Chi. Berarti di sini itu materi tentang konduksi ya. Nah, seperti asas Black, kalau kita sudah belajar part sebelumnya, jadi di sini kan ada yang ujung panas dan ada ujung yang dingin. Berarti nanti aliran kalornya itu dari ujung panas ke ujung yang dingin, sehingga di sini nanti akan ada suhu sambungan atau suhu campuran gitu ibaratnya. Nah, kita langsung gunakan rumusnya mirip seperti asas Black, yaitu hantaran yang melepas kalor sama dengan hantaran yang menerima kalor. Jadi di sini hantaran yang miliknya si P sama dengan hantaran yang miliknya si Chi. Hantarannya tadi rumusnya adalah K kali A kali delta T. Di sini langsung kita tuliskan suhu yang tinggi, yaitu suhunya si P, dikurangi dengan suhu sambungan, dibagi dengan L, sama dengan K-nya ini miliknya si P, A-nya juga. Kemudian di sini miliknya si Chi, A-nya si Chi. Kemudian di sini adalah T sambungan dikurangi dengan suhu yang rendahnya adalah yang Chi. Dibagi dengan L. Nah, ini L-nya P, ini L-nya si Chi. Dikatakan di soal ukurannya sama. Kalau ukurannya sama, berarti panjangnya sama, kemudian luasnya juga sama. Boleh kita coret. Kemudian dikatakan lagi di soal itu bahwa koefisien konduksi miliknya P, jadi Kp itu sama dengan 2 kali koefisien konduksi yang Chi, berarti 2 kaki. Berarti Kp-nya aja kita ganti 2 kaki. Sini adalah 90 min Ts sama dengan kaki Ts dikurangi dengan Chi-nya sebesar 30. Ya, yang ini. Oke, kakinya boleh kita coret, kemudian kita jabarkan. Ini 180 min 2Ts sama dengan Ts min 30. Yang 30-nya kita pindah. Berarti sini ada 180 ditambah dengan 30 sama dengan Ts ditambah dengan 2Ts. Sehingga di sini adalah 210 sama dengan 3Ts, maka nilai Ts itu adalah 210 dibagi 3 atau setara dengan 70 derajat Celcius. Ini jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Suatu panci pemanas air terbuat dari bahan tertentu, mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air yaitu 200 cm persegi. Jika suhu bahan tersebut 90 derajat Celcius dan suhu airnya 80 derajat Celcius dan menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konversi per sekonnya sebesar 0,8 Joule per sekon, maka hitunglah besar nilai koefisien konveksi bahan tersebut. Jadi untuk soal yang nomor 3 ini kasus tentang konveksi.
Karena konveksi maka hantarannya atau Chi per T-nya itu rumusnya adalah H kali A kali delta T. Nah, di soal yang ditanyakan adalah koefisien konveksi berarti hanya, dan di soal diketahui bahwa kalor yang dipindahkan secara konveksi per sekon, jadi Chi per T-nya itu sudah ada 0,8. Hanya dicari luasnya itu adalah 200. Kita jadikan ke SI saja ya di sini. Min 4 kali dengan delta T-nya 90 dikurangi 80, berarti ini 10. Oke, jadi di sini saya coret dengan yang ini tinggal min 1. Berarti ini 0,2. Jadi 0,8 dibagi dengan 0,2. Maka hanya ini ketemunya adalah 4. Satuannya apa? Ya, satuannya joule karena dia SI kan, per sekon. Kemudian meter pangkat 2 kali dengan derajat Celcius. Jadi ini kita bagi dengan A kali delta T. Jadi satuannya seperti ini. Oke, ini sederhana saja untuk digunakan untuk menghafalkan rumus dari konveksi. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Seorang anak memiliki luas permukaan badan, jadi dia punya luas, dan emisivitas E. Temperatur kulit anak, ini adalah suhu T1. Nah, ini masih derajat Celcius, harus Kelvin ya, ditambah dengan 273, maka ketemunya adalah 310. Jika berdiri dalam ruangan yang bersuhu 20 derajat Celcius, nah di dalam ruangan ini ada T2 misalkan ya, suhunya rendah di sini yaitu 20 derajat Celcius ditambah dengan 273, maka 293 Kelvin. Maka banyaknya kalor yang hilang dari orang tersebut per menit. Yang ditanyakan itu adalah banyaknya yang kalor yang hilang. Satuannya adalah kalori, maka rumusnya tadi kalau cuma kisah saja ada Q per T, kita tulis dulu. Q per T rumusnya adalah E sigma T pangkat 4 kali A. Sedangkan kalau ditanyakan Q-nya saja berarti T-nya dikalikan ya. Tetapi hati-hati untuk T-nya karena di sini ada T1 dan ada T2. Maka nanti T-nya di sini adalah T1 dipangkatkan 4 dikurangi dengan T2 dipangkatkan 4 karena perbedaan suhu. Jadi di sini nanti ada Q1, aslinya Q1 dikurangi dengan Q2 gitu. Kalau misalkan kita mau gabung, nanti rumusnya menjadi E atau di sini ada T1 pangkat 4 dikurangi dengan T2 pangkat 4 kali A kali T. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Untuk emisivitasnya 0,85. Kemudian untuk sigmanya itu adalah tetapan Stephen Boltzmann. Cara menghafalkannya mudah ini karena angkanya mudah, yaitu 5,67. Jadi 567 ya ini. 5,67 kali 10 pangkat min 8. Jadi pangkatnya itu min 8. Jadi 5,678. Kemudian, tapi min ya. Kemudian T1-nya tadi adalah 310 pangkat 4. Nah, ini yang banyak. Kemudian dikurangi dengan 293 pangkat 4. Jadi nggak boleh dikurangi dulu baru dipangkatkan, tetapi langsung dipangkatkan baru dikurangi. Kemudian A-nya adalah 14.000. Tetapi dia masih sentimeter, kita jadikan SI yaitu 10 pangkat min 4. Kemudian T-nya atau waktunya adalah per menit. Ini adalah 1 menit atau 60 sekon. Berarti di sini kali 60. Jadi untuk perhitungannya silakan digunakan kalkulator aja ya karena ini sangat tinggi perhitungannya. Sekitar 7.691,9. Ini masih satuannya masih joule. Karena yang diminta adalah kilokalori, jadi joule itu kalau dijadikan ke kalori, dia dibagi dengan 4,2. Jadi ini 7691,9, kemudian dibagi dengan 4,2 supaya dia berubah menjadi
kalori. Maka nanti ketemunya adalah sekitar, silakan di kalkulator ya, ini masih kalori. Kemudian kalau kita sederhanakan jadi 1,8 kilokalori. Ini jawabannya adalah 1,8. Aslinya sekitar 1,83 kilokalori, tetapi ya yang mendekati saja. Oke, itu adalah pembahasan kita untuk soal yang nomor 4. Kita masih ada satu soal lagi, yaitu soal yang nomor 5. Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi sebesar W. Benda hitam tersebut dipanasi menjadi 327 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan menjadi titik-titik. Jadi di sini kita punya T1. Nah, ini juga masih derajat Celcius, harus kita jadikan Kelvin, ditambah 273 jadinya 300. Sedangkan yang ini ditambah dengan 273 jadinya adalah 600 Kelvin. Karena yang ditanyakan adalah energi, kemudian di sini itu yang diketahui yang berbeda adalah suhu. Dari rumus energi tadi, yang rumusnya adalah E kali sigma T pangkat 4 kali A kali T, maka energi itu sebanding dengan T pangkat 4. Sehingga kita boleh pakai rumus W2 per W1 sama dengan T2 pangkat 4 per T1 pangkat 4 gitu. Kemudian W2 nya tidak tahu, W1 nya itu W. T2 nya adalah 600, T1 nya adalah 300. Nah, karena ini pangkat 4, pangkatnya itu boleh dijadikan 1 seperti ini. Sehingga kalau ini saya coret terlebih dahulu boleh kalau ini ya, jadi ini 2. Sehingga nanti W2 itu adalah 2 pangkat 4 kali W. 2 dipangkatkan 4 adalah 16. Jadi W2-nya itu sebesar 16 kali W pertama. Oke, demikian pembahasan kita terkait materi perpindahan kalor. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.